Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan dari sahabat Nuhan. Bagaimanakah tata cara seorang hamba diperjalankan oleh Tuhan? Pertanyaan ini adalah dari saudara Nabi Papalia. Pertanyaan ini sudah sejak dahulu, dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Toh masih banyak yang meragukan. Apakah pertanyaan ini salah? Apakah orang yang bertanya ini termasuk orang-orang yang tidak beriman? Saya kira jawabannya sangat tidak bijaksana jika mengatakan ya. Sebab manusia diberikan kalau akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikirkan semua ciptaan. Karena itu, pertanyaan ini insya Allah kembalikan kepada Al-Quran. Biarlah Al-Quran yang akan menjawab, benarkah Rasulullah mengalami perjalanan Isra Mi'raj? Yuk kita simak. Baik, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya untuk diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kami, tanda-tanda dari Allah. Bagaimana tata cara Allah memperjalankan hambanya? Jadi peristiwa Mi'raj terjadinya pada kita umatnya Muhammad ini adalah dengan melalui Sholatul Mi'rajul Mu'minin. Jadi perjalanannya di dalam sholat. Jadi kita analisa bagaimana terjadinya Mi'raj di dalam sholat. Sebagaimana kemarin kita sudah perbincangkan bahwa sholat itu ada yang kelihatan, gerakan yang kelihatan, ada juga yang namanya rahasia sholat. Jadi, yang kelihatan ini sebenarnya di dalam perumpamannya disebut dengan agama Ibrahim. Ya, kenapa agama Ibrahim? Karena mila yang disebut dengan mila, agama nenek moyang, adalah merujuk kepada jasad. Ya, agama nenek moyang adalah jasad. Kemudian sedangkan yang rahasianya atau gaibnya, itu diperankan oleh Muhammad. Jadi lahiriannya adalah Ibrahim, kemudian gaibnya diperankan oleh Muhammad. Jadi kita dianjurkan untuk mengikuti agama Ibrahim, artinya kita melakukan perjalanan itu pada jasad. Pada jasad. Jadi di dalam kajian makro mikro yang pernah saya sampaikan melalui video-video saya di YouTube, kita ketahui bahwa alam semesta secara makro itu adalah mikro pada diri kita adalah jasadnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, ini yang menunjukkan perjalanan, titik-titik perjalanan dalam diri kita secara mikro. Keluar dari rumah kita paling rendah, kezaliman, kebodohan, kemudian berjalan sampai ke Baitullah, Ka'bah, kemudian berjalan secara horizontal ke
Palestina di Masjidil Aqsa. Iya. Kemudian naik melewati 7 penjuru langit, 7 setengah leher. Kemudian di atas 7 lapis langit ini ada, setelah kita melewati air Al-Kautsar, di situ ada air Al-Kautsar, lalu kemudian kita memasuki wilayah surga, itu wilayah di daerah mulut. Kemudian di atas surga itu ada Sidratil Muntaha, ini digambarkan dengan pohon Sidratil Muntaha, wilayah hidung dan alis. Kemudian di Sidratil Muntaha ada batas ciptaan, yaitu dibatasi oleh alis ini, Iya. pada titik alis ini. Disinilah dalam cerita secara makro keadaannya Muhammad, dia melihat Jibril dalam wajahnya yang asli. Kemudian yang terakhir adalah wilayah ketuhanan atau ars, wilayah ars. Jadi ini secara mikro. Jadi di dalam praktik sholat ya, ini harus digerakkan dengan teknik yang diajarkan oleh para nabi. Jadi kalau ditanyakan bagaimana tekniknya, artinya kita harus membahas cerita seluruh nabi-nabi yang memerankan ini. Jadi saya hanya berikan gambaran, ya. Ini diceritakan oleh nabi-nabi sebelum Muhammad, perjalanan titik-titik sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Ars. Nah, ini yang disebut dengan agama Ibrahim. Ya, jadi kalau kita memperjalankan ini secara tepat, lalu pada saat kita tahiyat, dalam tahiyat kita itu ada doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Artinya kita mendoakan yang gaib. Yang gaib. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberi keselamatan kepada Ibrahim dan keluarganya. Artinya gaibnya itu tadi perjalanan, tepat atau tidak, sangat tergantung perilaku agama Ibrahim pada diri kita yang kita lakukan. Jadi yang diperjalankan oleh Allah secara gaib itu adalah orang-orang yang melakukan perjalanan pada dirinya secara nyata. Ya, jadi mengikuti agama Ibrahim. Jadi persyaratannya adalah, persyaratan untuk bisa terjadinya perjalanan adalah negeri ini harus diberkahi dulu negeri. Inilah disebut dengan negeri. Jasad kita ini adalah negeri, harus diberkahi. Janji Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, mereka akan mendapatkan limpahan berkah di langit dan di bumi. Artinya wilayah perjalanan secara lahiriah dan batinnya itu sudah diberkati oleh Allah. Dengan catatan dia harus beriman dan bertakwa. Yang kedua, ya, secara lahiriah jangan lupa bahwa jasad kita ini bertumbuh melalui makanan. Secara keseluruhan makanan itu termasuk minuman dan sebagainya. Ketika kita makan sesuatu, kita membaca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari apa yang kamu rezekikan ini. Karena apa? Karena itu makanan kita akan mempengaruhi keberkahan daripada negeri ini. Jadi kalau makanan itu bersumber dari hal yang tidak benar, ini negeri ini sulit untuk diberkahi. Jadi kuncinya tadi adalah ketika dia beriman dan bertakwa, maka dia akan mendapatkan limpahan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi itu persyaratannya supaya terjadi perjalanan secara lahiriah. Kalau itu sudah tepat, baru kita berdoa, ya Allah, ya bahasanya kalau kita sederhanakan, ya Allah selamatkan Muhammad seperti keselamatannya Ibrahim ini. Jadi standar keselamatan Muhammad, siapa itu Muhammad? Muhammad adalah ini aku yang, ya, ini yang bermakna Muhammad yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ini aku berjalan dalam diriku secara gaib,
Nah, sangat tergantung kepada. Kemudian, nah, selain tadi makanan, perhatikan juga bahwa yang namanya Muhammad dalam diri kita ini ada ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya, ibunya itu adalah jasadnya secara lahiriah, bapaknya adalah yang batinianya. Ya, batinianya, yang ini yang saya maksud, ini harus jadi Abdullah, hamba Allah. Kalau bukan hamba Allah, bapaknya ini berarti anaknya bukan Muhammad. Kalau anaknya bukan Muhammad, maka dia tidak bisa berjalan. Yang kedua, ibunya, jasadnya, ini Aminah. Ini selalu menjalankan amanah, melaksanakan amanah, melaksanakan tugas kekhalifahan. Kalau dia tidak melaksanakan tugas kekhalifahan, dalam hal ini menyatakan asma-asma Allah, dengan tentunya menghindari kemungkaran di dalamnya, maka yang namanya ibunya Aminah, anaknya adalah Muhammad. Nah, Muhammad itulah yang layak untuk diperjalankan, yang kita doakan tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dengan standar ini, dengan standar Ibrahim ini secara lahiriah, perjalankanlah itu Muhammad. Kira-kira seperti itu kalau saya bahasakan. Karena kata keselamatan itu berarti dia berjalan dari tempat kezaliman kebodohan dan kembali ke tempat asalnya atau ke tempat fitrahnya. Saya pikir itu barangkali kan. Kalau masih ada yang dari penjelasan saya tadi, seumpamanya penanya tadi masih ada yang perlu ditanyakan, mungkin silakan berkomentar di video kita nanti. Iya, saya tambahkan. Ya, ya. Kan saya bisa wakili netizen ini. Kalau Muhammad ini tadi simbolnya diperjalankan, mau diselamatkan itu, berarti saya berpikir di sejarah sana, jadi Muhammad bin Abdullah itu pun pasti bertahiyat. Ya. Jadi dia juga mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Muhammad bin Abdullah itu sebagai tanda, sebagai simbol, sebagai lambang bagaimana Allah menceritakan keadaan Muhammad yang mempunyai sifat terpuji itu. Seperti apa tanda nyatanya? Dilahirkanlah seorang anak yang memang bapaknya itu harus Abdullah dulu, harus hamba Allah dulu. Ibunya itu harus Aminah. Ya, meskipun ada pamannya atau ada sepupunya atau ada ya yang nakal, ya sebutlah itu misalnya Abu Lahab dan sebagainya. Tapi itulah sebuah rancangan dari Allah untuk menceritakan bagaimana Muhammad yang dilihat oleh Ibrahim, Muhammad yang dilihat oleh Adam, Muhammad yang dilihat oleh Musa, Muhammad yang dilihat oleh Isa. Bagaimana gambarannya ini dimunculkanlah secara nyata melalui bentuk fisik, namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi yang kita ucapkan itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang biasa kita ucap, tidak boleh ikut di dalamnya itu bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh, harus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Muhammad yang maksud ini yang diucapkan adalah itu yang ya sosok ini, sosok yang beralas tuh ini. Makanya yang bersalawat kepada ini, kata Allah, siapa yang bersalawat kepada Muhammad 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang 10 ini? Apa yang 10 ini? Yang 10 ini adalah yang memperjalankan, yang melakukan perjalanan, yang melakukan Isra. Satu di bawah namanya Benyamin, ya. Yang di atas namanya Yusuf. Yang 10 ini berbolak-balik. Allah bersalawat kepada yang 10 ini. Kalau ini diselawati oleh Allah, berarti kita mampu memenangkan kekuasaan hawa nafsu pada diri kita. Ya, barangkali kalau Muhammad yang maksud secara gaibnya tadi, berarti seluruh manusia memiliki hal itu. Jadi, oh ya, betul, boleh. Jadi inilah yang sering digambarkan atau dijelaskan, diberikan tanda dengan sebutan Muhammad, yang orang sebagian ulama mengatakan bahwa yang bisa
yang bisa berhadapan langsung dengan Tuhan, yang bisa bertemu Tuhan itu hanya Muhammad. Yang bisa sampai kepada Tuhan itu hanya Muhammad. Yang bisa melakukan Isra Mi'raj itu hanya Muhammad. Itu betul. Siapa itu Muhammad? Muhammad itu diberikan kepadanya Asmaul Husna, sifat-sifat terpujinya Tuhan. Jadi dari rahasianya Tuhan untuk bisa sampai masuk ke dalam jasad ini yang dilahirkan melalui Abdullah dan Aminah kalau Muhammad bin Abdullah. Nah, itu harus melewati dimensi-dimensi penyerupaan. Jadi dia diantar oleh ruh dulu. Nah, disinilah Isa sebagai ruh Allah melihat Muhammad tadi bernama Ahmad. Sedangkan untuk bisa masuk ke dalam dibuat lagi keserupaannya, penyerupaan dalam bentuk yang kita sebut sebagai jiwa. Nah, inilah yang disebut dengan Muhammad. Jadi awalnya adalah aku itu adalah Ahad, rahasia Tuhan itu yang bisa sampai kepada Tuhan. Kemudian dilihat oleh Isa sebagai Ahmad. Ahmad itu artinya tanpa berbuat sesuatu pun dia memang orangnya terpuji. Kenapa? Karena dimensi ruh inilah dimensinya seluruh kebaikan. Di bawahnya itu adalah sudah bukan lagi kebaikan. Nah, tapi kalau di sini dimensinya kebenaran, di bawahnya itu sudah kebatilan. Jadi sebelum masuk ke tempat yang batil dibuat keserupaan. Nah, disitulah maka lahirlah yang namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi aku tadi, itulah aku yang ada dalam diri kita sendiri. Itulah yang menjadikan kita bernilai sebagai manusia. Jadi kesimpulannya setiap manusia memiliki itu. Ya, perlu dipahami ya, mungkin bahasa umumnya seperti itu ya, bahwa setiap manusia memiliki. Nanti pada kesimpulannya kalau mengkaji terus ini, kita akan menemukan suatu pemahaman bahwa memang manusia itu satu, umatan wahidah. Dia itu hanya satu umat saja, satu saja. Nah, namanya Muhammad. Nah, jadi ketika dia diciptakan sendirian, ya nanti akan kembali juga sendirian. Baik, yang mungkin lanjutan kajian kemarin yang perlu kita tambahkan itu adalah ketika tadi sudah disempurnakan, ruh mengalami penyempurnaan, kemudian jasad juga sudah disempurnakan ciptanya, itu nanti disatukan antara ruh dengan jasad. Nah, penyatuan ruh dengan jasad ini diikuti dengan peristiwa gaib yang namanya serah terima amanah. Serah terima amanah. Kenapa mesti ada serah terima amanah? Karena sebelum jasad itu, sebelum aku itu masuk ke dalam jasad, yang sebutlah masih dalam kondisi jiwa, sebelum disatukan dengan jasad, itu penglihatannya tidak terbatas, pendengarannya tidak terbatas, dirinya tidak terbatas. Sedangkan jasad ini adalah materi. Jadi ketika jiwa masuk ke dalam jasad, maka aku tadi terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga penglihatanku tadi dibatasi oleh mata, pendengaranku dibatasi oleh telinga, diriku dibatasi oleh jasadku, menjadi terbatas. Nah, olehnya itu terjadi serah terima amanah. Mungkin perlu dibaca dalilnya, ya, supaya lebih jelas ya. Surat 33 ayat 72. 3372. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya 72 ya. Surat 33 ayat 72. 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ya, jadi ada kiasan yang disampaikan oleh Allah di situ. Ketika dia menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, jadi kita bisa kritik dalam berpikir, begitu luasnya langit,
ya, sangat luas. Ketika disebut bumi, bumi bagaikan sebesar zarah. Ya, artinya Allah menawarkan amanah kepada langit saja sudah cukup. Kenapa kau lari ke bumi yang besarnya sebesar zarah? Lalu tiba-tiba lagi masuk lagi ke gunung yang justru lebih kecil lagi. Iya. Kalau ini yang kita bayangkan, ya, ternyata itu kiasan bahwa yang disebut dengan langit, bumi, dan gunung-gunung adalah wilayah jasad kita. Iya, iya. Allah menawarkan amanah kepada jasad dan dia menolak. Seandainya dia terima, yang menjadi amanah adalah jiwa, maka jasad akan bertanggung jawab terhadap jiwa. Ya, jadi jasad menolak dan memang sudah apa istilahnya, sudah perencanaan dari Allah dan dia harus menolak. Yang maju adalah manusia. Lihat, perhatikan, yang maju adalah manusia. Kata manusia di situ adalah jiwa. Ini yang bernilai manusia. Ya. Ketika manusia maju menerima amanah, maka yang menjadi amanah adalah jasadnya. Dia akan dimintai tanggung jawab terhadap jasad ini. Nah, jadi manusia menerima amanah, manusia menerima jasad, berarti dia akan masuk ke dalam jasad dengan kondisi jasad apapun yang sudah dia ketahui pada waktu itu. Ya. Yang diketahuinya adalah ada 3. Istilahnya dalam sebutannya sudah ditetapkan baginya 3. Iya. Rezeki. Ya, rezekinya, yang dimaksud rezeki itu adalah kelengkapan dari jasad ini. Apakah dia sempurna atau ada yang cacat? Kalau sempurna berarti rezekinya bagus, rezekinya full. Kalau cacat, setiap yang cacat itu sudah ada penggantinya di akhirat nanti. Yang sempurna itu belum ada pengganti. Dia harus menyerahkan dulu jasad ini yang saya sebut tadi dengan kata amanah. Ya. Ya. Dia harus menyerahkan dulu ini kepada Tuhan. Dia harus dulu, amanah ya. Laksanakan dulu itu. Ya, ya. Laksanakan tugas kehalifaan dengan menggunakan hartamu ini. Nah, itu mengenai rezeki. Yang kedua, jodohnya. Jodoh itu adalah jenis kelamin dari wadah ini, dari jasad ini. Apakah dia berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan? Ya. Itu sudah kodratnya bahwa dia akan mengabdi sebagai laki-laki atau mengabdi sebagai perempuan. Di mata Allah dua-duanya sama. Nilai pengabdiannya sama. Yang ketiga adalah masa pakainya jasad ini yang disebut dengan ajal. Oleh karena dia terikat ruang dan waktu, maka ya, lama-kelamaan jasad ini akan dikikis oleh waktu. Dia akan dimakan waktu akan menghabisinya. Hingga sampai suatu saat jasad ini tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu disebut dengan ajal, mesti dilepas. Ya, mesti dilepas. Nah, setelah ditetapkan itu dan manusia itu menerima, ketika dia masuk ke dalam, maka sejak itulah manusia dikatakan zalim dan bodoh. Sebelumnya itu cerdas. Sebelumnya itu penglihatannya jelas, pendengarannya terang, dia bisa memahami apa-apa. Ketika masuk ke dalam jasad, seluruhnya peristiwa tadi di atas, mulai dari Alastu sampai serah terima mana itu sendiri, terlupa. Itu menjadi terlupa. Ada keuntungannya. Kenapa terlupa? Kenapa dia mesti lupa? Nah, seandainya dia masih ingat peristiwa kejadian sebelumnya secara gaib, maka tidak ada seorang pun yang mau tinggal di muka bumi ini. Karena kenapa? Karena di surga tadi, sebelum masuk ke dalam, dia tinggal di surga. Di situ seluruhnya terpenuhi kebutuhannya tanpa perlu dia minta. Kalau masuk ke sini, kebutuhan harus berusaha, harus bekerja, harus sakit, harus lapar, harus capek. Ya. Karena apa? Karena tadi keterikatan oleh ruang dan waktu. Jadi dia dibuat lupa. Nah, ketika dia lupa itulah diturunkan ke dunia. Allah katakan, akan datang petunjukku. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak perlu bersedih hati. Jadi ada petunjuk yang mengikuti ketika diturunkan ke dunia. Makanya kebanyakan di dalam petunjuk itu disebutkan sebagai peringatan. Ingat, 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 artinya
sudah pernah kita lewati barang itu, sudah pernah kita lalui. Tinggal diingatkan saja apa-apa yang sudah pernah kita lupa. Baik. Barangkali ya sudah cukup untuk ya ini ya, syarat terima amanah. Oke. Nanti berikutnya kita akan membahas tentang tugas-tugas kekhalifahan. ya Baik ya. Ya, alhamdulillah. Itulah tadi baru saja kita melihat bagaimana narasumber tetap kita, Bapak Ustadz Mami, yang memberikan gambaran atau jawaban tentang pertanyaan benarkah Rasulullah Isra Mi'raj. Nah, Al-Quran sudah menjawab bahwa bagaimana sebenarnya perjalanan Isra Mi'raj itu sendiri. Ya, mudah-mudahan saudara kita yang bertanya, Lami Papa dia itu bisa memahami, dan kami berharap mudah-mudahan dengan paparan ini insya Allah sudah tidak ada lagi keraguan tentang Isra Mi'raj itu, karena Al-Quran sudah menjawab secara dekret. Dan saya menghimbau atau mengajak kepada sahabat-sahabat di sana, kalau ingin melihat pengkajian ini lebih lengkap, insya Allah kita akan tayangkan secara berurut di semua perjalanan nabi-nabi itu, karena ternyata semua perjalanan nabi-nabi itu adalah sebuah rangkaian rahasia syarat. Nah, itu nanti insya Allah Ustaz akan memaparkan itu. Mudah-mudahan bisa membuat kita semua memahami Al-Quran dengan hal yang baru, utamanya khususnya di ayat-ayat penuh perumpamaan atau ayat-ayat mutasabihat. Baik, sahabat-sahabat memang saya kira cukup sekian untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.